Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait bagaimana sih cara atau trik cepat menghafal dan memahami materi teori belajar dalam hitungan menit saja. Untuk itu simak videonya sampai akhir, jangan di-skip agar teman-teman dapat memahami secara mendalam sampai ke akar-akarnya materi teori belajar ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di-subscribe YouTube channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwa teori belajar yang paling terkenal itu ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu teori belajar kognitif, yang kedua behavioristik, yang ketiga konstruktivisme, yang keempat humanisme, dan yang kelima adalah sibernetik. Untuk memahami kelima teori belajar ini, saya ada trik cepatnya teman-teman, yaitu perbandingan dalam tabel. Nah, dalam tabel-tabel ini kita nanti akan menuliskan hanya kata-kata kuncinya teman-teman, atau kata-kata penanda bahwa kalau misalkan kata kunci ini termasuk dalam teori belajar ini. Nah, itu akan memudahkan teman-teman dalam memahami kelima teori belajar ini teman-teman. Oke, langsung saja. Adapun kata kunci dari teori belajar kognitif ini adalah pengetahuan teman-teman. Sementara untuk teori belajar behavioristik ini kata kuncinya adalah tingkah laku. Nah, nampak ini dua perbedaan dari dua teori belajar itu. Kemudian kalau dibandingkan dengan konstruktivisme itu kata kuncinya adalah pembentukan atau pengetahuan. Nah, dari ketiga teori belajar ini sudah nampak perbedaannya kan teman-teman. Kemudian kalau teori belajar humanisme ini kata kuncinya adalah mengenai manusia. Sementara untuk sibernetik ini berhubungan dengan internet. Nah, gimana menurut teman-teman? Dengan perbandingan dalam tabel ini terlihat jelas perbedaan antara kelima teori belajar ini, dan ini memudahkan teman-teman untuk memahami materi teori belajar ini. Selanjutnya, saya berikan trik cepat untuk menghafal dari kata kunci dari masing-masing teori belajar itu. Kalau kognitif karena kata kuncinya pengetahuan, jadi kita singkat aja KOPENG. Jadi kognitif pengetahuan. Nah, ini lebih mudah lagi teman-teman. Sementara untuk teori belajar behavioristik dengan kata kunci tingkah laku, kita singkat saja BT. Behavioristik tingkah laku. Lebih mudah kan teman-teman? Untuk konstruktivisme dengan kata kunci pembentukan atau pembangunan, kita singkat saja truk bangun. Konstruktivisme, pembangunan atau pembentukan. Sementara untuk humanisme ini lebih mudah lagi teman-teman, kita singkat saja human. Human itu berarti kalau humanisme ini berhubungan dengan manusia. Sementara untuk sibernetik ini dengan kata kunci internet, kita singkat saja sinet. Selanjutnya, kita bahas perbedaan dari pandangan tentang belajar dari kelima teori belajar ini, teman-teman. Untuk teori belajar kognitif ini berpandangan tentang belajar bahwa belajar itu merupakan suatu proses untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Pokoknya yang berhubungan dengan pengetahuan ini pasti berhubungan dengan kognitif, teman-teman. Sementara untuk teori belajar behavioristik ini pasti di soal berhubungan dengan belajar itu merupakan suatu interaksi antara stimulus dan respon. Dan pada behavioristik ini juga fokus pada hasil, bukan pada proses. Sementara untuk pada kognitif tadi ini berhubungan dengan proses. Sementara untuk teori belajar konstruktivisme ini berpandangan belajar itu adalah suatu proses pembentukan pengetahuan oleh siswa itu sendiri, di mana siswa itu yang aktif dalam membentuk pengetahuan, aktif mencoba-coba, aktif membuat hipotesis, dan guru itu hanya sebagai fasilitatornya, teman-teman. Sementara untuk teori humanisme ini, teman-teman, berpandangan bahwa belajar itu adalah suatu proses memanusiakan manusia, di mana siswa dikatakan belajar itu jika telah mencapai aktualisasi diri, kemudian pemahaman diri secara optimal. Sementara untuk teori belajar sibernetik ini berhubungan dengan belajar itu merupakan suatu proses pengolahan informasi, teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah nampak jelas bukan perbedaan antara kelima teori belajar ini? Dan ini akan memudahkan teman-teman pada analisis soal nanti, pada soal kompetensi teknis ini teman-teman dapat lebih mudah dalam menemukan jawabannya. Karena teman-teman sudah tahu kata kuncinya, singkatannya, dan isi dari teori belajar tersebut.
Setelah kita mengetahui perbedaan antara kelima teori belajar ini, tentu kita harus tahu dan kita harus paham tokoh-tokoh dari teori belajar tersebut. Untuk tokoh teori belajar kognitif ini, teman-teman, yang terkenal adalah Jean Piaget, Jerome Bruner, kemudian David Ausubel, Lev Vygotsky, dan Robert Gagne. Untuk Jean Piaget ini, teori terkenalnya yaitu tentang tahapan perkembangan kognitif, teman-teman. Sementara untuk Jerome Bruner ini, teori terkenalnya tentang discovery learning atau belajar penemuan. Sementara untuk David Ausubel ini, teman-teman, teori terkenalnya yaitu tentang teori belajar bermakna. Dan selanjutnya untuk Lev Vygotsky, teman-teman, teori terkenalnya itu tentang teori sosiokultural. Dan yang terakhir untuk Robert Gagne ini, teman-teman, teori terkenalnya yaitu teori pemrosesan informasi. Gimana, teman-teman? Dari kelima tokoh ini, dengan teori terkenalnya masing-masing sudah nampak jelas bukan perbedaannya, dan ini akan memudahkan teman-teman supaya nanti pada soal jika ditanya tentang teori terkenal dari masing-masing tokoh, teman-teman sudah tahu dan sudah paham apa jawabannya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Adapun istilah penting pada teori belajar Jean Piaget ini ada asimilasi, teman-teman, kemudian akomodasi dan ekuilibrasi. Kalau ada istilah tersebut pasti berhubungan dengan teori belajar Jean Piaget. Sementara untuk teori belajar Jerome Bruner ini istilah pentingnya biasanya ada kata-kata atau tahapan enaktif, tahapan ikonik atau tahapan simbolik. Sementara untuk pembelajaran David Ausubel tentang teori belajar bermakna ini, teman-teman, nanti di soal pasti berhubungan dengan prinsip pengaturan awal, diferensiasi progresif, belajar superordinat, dan penyesuaian integratif. Nah, kemudian ini, teman-teman, ada tokoh Lev Vygotsky ini sering kali keluar, teman-teman, di soal. Ini kalau berhubungan dengan istilah penting zona perkembangan proksimal dan scaffolding ini pasti berhubungan dengan Lev Vygotsky. Teman-teman perlu tahu dan perlu memahami istilah-istilah penting ini, teman-teman, agar mudah dalam menjawab soal nantinya. Kemudian, teman-teman, untuk Robert Gagne ini nanti di soal pasti berhubungan dengan 9 tahap pemrosesan informasi. Setelah kita mempelajari tentang tokoh-tokoh teori belajar kognitif, selanjutnya akan kita bahas tokoh-tokoh teori belajar behavioristik ini, teman-teman. Adapun tokoh teori belajar behavioristik ini ada Thorndike, Robert Gagne, Ivan Pavlov, kemudian Albert Bandura, selanjutnya ada Skinner. Adapun teori terkenal dari Thorndike ini, teman-teman, yaitu tentang hukum pembiasaan, hukum kesiapan, hukum sebab akibat, hukum sikap, hukum respon, hukum aktivitas berat, dan lain sebagainya. Sementara teori terkenal dari Robert Gagne ini pada teori belajar behavioristik ini berhubungan dengan tahapan proses pembelajaran, teman-teman. Sementara teori terkenal dari Pavlov ini berhubungan dengan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning. Dan untuk tokoh Albert Bandura ini, teori terkenalnya yaitu tentang teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Dan untuk Skinner, teman-teman, ini teori terkenalnya berhubungan dengan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Sementara untuk tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme ini ada 4, teman-teman, yaitu Jerome Bruner, John Dewey, Lev Vygotsky, dan Jean Piaget. Teori terkenal dari Jerome Bruner itu ada discovery learning atau belajar penemuan, teman-teman. Sementara untuk John Dewey, teori terkenalnya itu adalah pembelajaran demokratis. Untuk Vygotsky ini berhubungan dengan teori sosiokultural, dan Jean Piaget ini teori terkenalnya tentang teori belajar konstruktivisme ini berhubungan dengan proses mengkonstruksi pengetahuan melalui skemata. Ada asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan atau ekuilibrasi. Sementara untuk tokoh-tokoh teori belajar humanisme, teman-teman, ada 2, yaitu Landa dan Pasch-Scott, di mana teori terkenal dari Landa ini yaitu berhubungan dengan proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Untuk tokoh Pasch-Scott, dari 2 orang tokoh ini, teori terkenalnya yaitu proses berpikir serial dan cara berpikir Wallis atau menyeluruh.
Nah, teman-teman sudah tahu nih perbedaan antara kedua teori terkenal tentang teori belajar humanisme ini. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan saya terkait dengan trik cepat untuk menghafal dan memahami materi teori belajar dalam hitungan menit saja dengan trik perbandingan dalam tabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.